membacakan Yasin untuk orang meninggal dunia sampai nggak mau dia dibacakan Yasin, kita bacakan dari rumah kita. Rupanya mesti minta izin ke anaknya, kan tidak. Sebelum ke jamaah, saya izin bertanya, Ustaz. Saya nemu di surat Al-Baqarah ayat 215 yang bunyinya, uh, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Yang eh, yang ingin saya tanyakan, eh, bahkan dalam bab sodakoh juga orang tua itu dinomorsatukan, Ustaz ya. Lebih baik ketimbang kedua anak yatim, orang miskin. Seperti itu pemahamannya, betul tidak, Ustaz? Orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal ucapan qaulan karima, baik dalam hal sedekah materi, baik dalam hal kesabaran. Pokoknya setelah Allah tu orang tua. Dalam hal sedekah, orang tua dulu. Jangan dermawan sama orang lain, orang tua tak pernah kasih duit. Dalam hal kata-kata lembut, orang tua dulu. Dalam hal kesabaran, dengan kawan nunggu mancing sabar, dan orang tua tak sabar. Semua amal badan kita yang 4 ini orang tua dulu. Amal badan, amal harta, amal lisan, amal hati. Amal lisan, waqulu qawlan karima. Amal badan, bakti pada orang tua. Amal hati, amal sabar, orang tua dulu. Amal duit, falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Orang tua dulu. Ummuka, ibumu dulu. Wabil walidaini ihsana, orang tua dulu. Jadi kalau ada orang lebih mendahulukan orang lain, ini bermasalah. Karena ingin dipuji, ingin popularitas, dan lain-lain. Demikian Bang Alvin. Meskipun orang tua dalam kondisi berkecukupan gitu, Ustaz. Kalau kebunnya luas, duitnya banyak, dia tak perlu duit kita. Kita kasih jadi obat sama dia. Duit kita itu kalau kita kasih sama orang tua kita yang mampu, kita kasih 1 juta, dibalasnya 2 juta. Tapi duit kita yang 1 juta itu dipegangnya, diciumnya duit kita. Lain rasa duit kau ini. Mak saya punya sawit, ada sawitnya. Tiap bulan dapat duit dia. Tapi kalau saya kasih duit, pegangnya duit tuh. Jangan kita sangka kalau dia punya duit, tak perlu dia duit kita. Kita kasih dia 1 juta, disalaminya anak kita 2 juta. Tapi pemberian kita itu diingatnya, berkesan di hatinya. Ini seumur hidup tak pernah ngasih orang tua duit. Dengan alasan ada duit dia. Beda duit dari kita. Jadi dalam hal beli baju dia dulu. Beli sepatu, beli mobil. Tentang orang tua, seperti yang Bang Alvin tanyakan, alhamdulillah sudah terjawab. Dan yang kedua, jikalau ada kerabat kita, kakek atau nenek kita telah meninggal, tetapi
pas dia meninggal kan kita sudah biasa mendoakan ya Ustadz sampai 7 hari. Ada sebagian tidak mau didoakan, tidak boleh didoakan. Itu sebagaimana sebenarnya Ustadz? Sedangkan doa itu walaupun hanya Al-Fatihah kita bacakan kan sampai. Jadi bagaimana dengan pendapat orang-orang yang setelah meninggal tidak boleh didoakan? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, tengok Al-Quran. Wa ilar Rasul, lihat hadis. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Membacakan Yasin untuk orang meninggal dunia sampai. Enggak mau dia dibacakan Yasin, kita bacakan dari rumah kita. Rupanya mesti minta izin ke anaknya, kan tidak. Ibu punya grup wirid Yasin, datang ke rumahnya, anaknya tak ada mau nerima, anaknya udah ikut Wahabi semua. Ibu buat di musola, di masjid, beli nasi bungkus untuk almarhum yang selama ini baik, almarhumah, buat. Adik beradik bertiga, yang dua tak mau buat, satu buat, undang, datang alhamdulillah, tak datang ya nggak apa-apa. Kenapa nggak dibuat? Jadi buat saja. Benar menurut Al-Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama, laksanakan. Sedekah makanan, sampai. Sedekah tahlil la ilallah, sampai. Sedekah baca ayat, sampai. Umroh, sampai. Kurban, sampai. Puasa, sampai. Nanti saya kirimkan amalan-amalan yang sampai untuk orang meninggal dunia. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu. 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya, hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah, husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.